Indolacto dinikahkan dengan karyawan Indosat. Masya Allah, senang saya. Tapi saat itu kan Umar dengan putri penjual susu. Untuk apa? Menjaga kualitas produk. Jangan sampai terjadi tiruan. Dan sekarang zamannya tiru meniru, ya kan? Ya. Terakhir, Umar ingin mengetahui kondisi jalan. Kalau kita dari Surabaya sampai ke Banyuwangi itu jalan penuh lubang, gitu, banyak kecelakaan terjadi. Tapi sampai hari ini belum juga perbaikan yang maksimal, termasuk daerah Pasuruan. Kalau Umar sebagai khalifah saat itu mengatakan, kalau seandainya ada seorang penunggang kuda dari Son'a, Yaman, menuju ke Madinah. Son'a, Yaman itu kurang lebih 500 sampai 800 kilo dari Son'a menuju Madinah. Kemudian ada kuda yang terjerumus, jatuh dengan sebab lubang itu. Umar yang bertanggung jawab di hadapan Allah kelak. Kalau sekarang mungkin Pak Gubernur ya, Dinas PU bertanggung jawab di hadapan Allah nanti karena kondisi jalan. Nah, tapi yang maksud saya dari pelajaran ini adalah bahwa sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader, punya tanggung jawab menjaga kualitas pelayanan, termasuk juga kualitas produk, supaya tidak terjadi masalah. Inilah, dan sehingga powernya pun juga tetap bagus, gitu ya, sinyalnya tetap bagus di mana-mana. Ini barangkali pelajaran yang dapat kita ambil dari kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat. Mungkin nanti ada kesempatan tanya jawab. Saya pikir berikan kesempatan tanya jawab dulu, baru nanti doanya di akhir. Oke, begitu. Monggo, kalau memang ada pertanyaan. Mungkin ada yang mau dipertanyakan atau dari teman-teman IM2, silakan. Atau enggak yang lainnya ada yang dipertanyakan? Dapat voucher nggak Mas? Iya, dapat voucher, kita ada voucher kok, ada voucher Kopin, ada tiga. Monggo silakan Pak. Ya, monggo berlomba-lomba. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau saya Pak, terima kasih Ustaz. Banyak hal yang saya tangkap, termasuk solusi. Misalkan ada teman saya mau datang ke rumah, mungkin maksudnya dia mau pinjam duit, mungkin bisa saya suruh sedekah aja orang itu. Terus yang mau saya tanyakan, saya pernah dengar bahwa setiap manusia lahir, dari lahir itu sudah punya akhlak. Jadi sudah diberikan akhlak oleh Allah. Nah, tetapi di kondisi saat ini banyak orang yang tidak mempunyai akhlak yang baik gitu. Bagaimana cara kita mengasah akhlak yang sudah diberikan Allah itu? Ya, sabar. Ya, terkait dengan akhlak itu sesungguhnya akhlak itu kan definisi hayatun rasikhatun fin nufus tasduru anhal af'al wal aqwal al-zahirati wal batina bisuhulatin duna tafkirin sabit. Jadi akhlak itu adalah tutur kata atau perbuatan yang keluar secara spontan tanpa terpikirkan terlebih dahulu. Itulah sesungguhnya akhlak, ya, secara definisi. Karena itu kalau ada orang yang kesandung batu, kemudian yang keluar itu segosak pencuk di jalan, nah itu berarti yang bermasalah, akhlaknya ini masalah, gitu ya. Itu orang Bangil Pak, gitu. Karena saya sejak tahun 89 sudah di Bangil ya, sampai 94, kemudian setelah itu ke Jakarta 2 tahun, kemudian ke Madinah, baru kemudian tahun 2000 balik ke tanah air. Jadi kalau yang keluar kata-kata itu berarti ada masalah, gitu kan? Nah, akhlak itu dari mana hasilnya? Dari iman. Jadi akhlak itu buah dari keimanan seseorang. Jadi akhlak yang baik, karena itu kemudian akhlak ada dua. Akhlak yang memang sejak awal, ya, jadi namanya jibillah. Jadi sesuatu yang sejak awal Allah ciptakan pada orang itu. Ada orang yang Allah ciptakan murah senyum kan dia. Digoda apa saja senyum saja gitu. Itu memang tabiatnya. Itu namanya akhlak yang jibillah, yang terciptakan pada diri orang itu. Tapi ada orang yang Allah ciptakan secara, jadi
ketemu orang itu seperti ngemut bom gitu loh. Apa ya? Jadi ya kayak orang ngemut bom itu wes. Gak pernah senyum blas, gak pernah senyum, rengut aja wajah ya menakutkan. Nah, yang seperti ini itu memang ada yang ciptakan seperti itu oleh Allah. Nah, cuman akhlak yang jibillah ini, yang kedua akhlak namanya muktasabah, akhlak yang kemudian dilatih, dibiasakan. Ada orang yang sukanya itu, mohon maaf, kalau makan tangan kiri, minum tangan kiri, segala pokoknya mendahulukan yang kiri. Padahal kiri ini, mohon maaf, itu kan bagian cleaning service toh. Coba, Opel itu kiri, nggak mungkin kanan, kiri. Kemudian telinga, buang air kecil untuk membersihkannya dengan tangan kiri. Yang belakang pun juga dengan tangan kiri. Cuman menikmati saja ketika makan nasi pecel, tangan kanan sendok nasi, kirinya peyek. Tahu berontak di kanan, cabenya di kiri. Nah itu menikmati. Padahal kata Rasulullah SAW, ini namanya akhlak muktasabah. Kebiasaan ini bisa dirubah dengan cara apa? Menyadari bahwa Rasulullah memerintahkan kul biyaminik wala ta'kul bisimalik fa inna syaitana yakulu bisimal. Makanlah dengan tangan kanan dan jangan makan tangan kiri, karena makan tangan kiri itu kebiasaannya setan dasirang. Gitu kan? Kalau makan tangan kiri itu biasakan itu. Ah, ini namanya muktasab. Itu bisa dilatih. Latih lama-lama kemudian pindah ke kanan begitu. Jadi ini contoh. Karena itu akhlak ada dua. Yang memang Allah ciptakan fitrah sejak awal, seperti murah senyum dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah tadi. Dan itu bisa dirubah. Nggih. Ada lagi? Oke. Dari ibu-ibu ada pertanyaan? Ya. Dari Mas nanti. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, mau nanya, saya Hafiz Ustadz. Tadi kan temanya teladan Rasulullah gitu, Yeah. Ustadz. Nah, kalau nggak salah saya juga pernah dengar juga itu ada juga sesuatu dari Rasulullah yang tidak bisa ditiru oleh umatnya. Betul. Mungkin bisa saya lupa sih Ustaz, mungkin salah satu yang saya ingat itu terkait dengan beristri lebih dari 4. Nah mungkin yang lain bisa dibantu dirinya. Ada beberapa akhlak yang memang khususiyah untuk Rasul. Seperti contohnya tadi wanita menghibahkan dirinya untuk Rasul. Inni wahabtu nafsi ilaika. Itu untuk Rasul. Sekarang tidak boleh wanita, Ustaz saya hibahkan diriku saya untuk di engkau. Tidak boleh. Ya, tidak bisa. Kepada kiai, ustaz, syekh itu tidak boleh juga. Ya, tidak boleh. Kemudian yang kedua tadi jumlah pernikahan maksimal 4. Itu tidak bisa. Lebih dari itu tidak boleh. Ya. Kemudian ada hal yang kemudian khususnya untuk Rasul, contohnya istri Rasulullah SAW, ya, itu tidak boleh dinikahi oleh seluruh umatnya di masa setelah Rasulullah wafat, tidak boleh. Tapi kemudian sekarang istrinya Ustadz boleh dinikahi kalau sudah dicerai, tapi kalau belum tidak boleh, ya, ya kan, umpamanya. Karena itu ada seorang Ustadz kemudian cerai, ya, Ustadz nasional ini tingkat yang sering jadi narasumber di televisi, cerai, padahal beliau ini Ustadz dan Ustadzah ini itu yang selalu memberikan materi tentang keluarga sakinah di stasiun televisi nasional. Kebetulan saya haji bersama beliau waktu itu. Terus cerai. Setelah cerai, istrinya ini dinikahi oleh muridnya. Jadi sudah cerai, kemudian muridnya melamar. Bunda, kan sedang sendiri, selesai masa iddah, ya terus saya ingin gitu. Benar, Anda siap? Saya janda loh ya. Tidak apa-apa Bunda. Sudah, akhirnya menikah meskipun beda usia, ya. Si istrinya ini zakat,
dan wilayahnya jauh di Yaman. Kemudian si pembayar zakat itu memberikan uang tip, ya, zakatnya umpamanya 1 juta, kemudian ini terima kasih ini untuk beli es di jalan gitu ya, gitu, atau untuk beli rujak cingur nanti di jalan gitu. Tapi kan yang zakat ada 100 orang, masing-masing 100.000 kan ketemu 1 juta. Ketika kemudian sampai di Madinah, Rasulullah tanya, mana harta zakat? Hadza fi yamini ya Rasulullah, ini di tangan kananku. Terus Rasulullah tanya, di tangan kirimu apa? Hadhi hadiyatun tuhda ilayya, ini hadiah yang diberikan kepadaku ya Rasul. Rasulullah tanya, kalau seandainya engkau di rumah tidak ditugaskan untuk mengambil itu, kamu dapat hadiah enggak? Nah, ada orang yang ngirim hadiah enggak? Nah, kalau gitu letakkan di Baitul Mal. Kenapa? Dikhawatirkan ini harta yang bermasalah begitu kan, akhirnya diambil Baitul Mal. Pertanyaan, kalau kemudian ditugaskan oleh Indosat untuk kemudian training di suatu daerah, sudah dikasih uang transport, dikasih akomodasi plus penginapan, kemudian oleh warga karena ucapan terima kasih dikasih sangu, diterima enggak? Kalau Rasulullah diambil diserahkan Baitul Mal, kalau mungkin di sini serahkan di kota infaknya di SKI. Ya, ya, insya Allah lebih banyak. Ya, lagi monggo. Oke, terima kasih Ustaz. Mungkin lanjut langsung ditutup aja dengan doa. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita tata hati kita sejenak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mengijabahi permohonan kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah agama kami sebagai benteng kehidupan kami ya Allah. Perbaikilah dunia kami sebagai tempat kami mengais rizki-Mu. Karuniakan kepada kami ya Allah rizki-Mu yang halal, yang membawa keberkahan dalam hidup kami, yang mengantarkan kami bisa memenuhi panggilan-Mu menuju kota suci-Mu di Mekah dan Madinah, baik menunaikan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah rizki yang halal yang Kau karuniakan kepada kami menjadi pengantar kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat kelak. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah putra-putri yang Engkau karuniakan kepada kami menjadi putra-putri yang salihah, salih dan salihah, sebagai penyejuk mata kami ya Allah. Engkau bimbing kami bersama putra-putri kami dan keturunan kami untuk senantiasa istiqamah di jalan-Mu, di jalan yang Engkau ridhai, sehingga kami semua memperoleh husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau seandainya di antara saudara-saudara kami yang hadir pada kesempatan berbahagia ini, ada di antara mereka atau salah satu di keluarga mereka sedang Engkau uji dengan berbagai macam ujian, maka melalui ketaatan yang mereka lakukan ya Allah, kami memohon Engkau berkenan menghilangkan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Engkau bebaskan dari segala macam ujian, Engkau sembuhkan mereka yang sedang sakit, dan Engkau berikan kesabaran kepada mereka yang saat ini masih dalam kondisi sakit, sehingga Engkau ampuni dosa-dosa mereka. Engkau tinggikan derajat mereka di sisi-Mu ya Allah, sehingga mereka menghadap-Mu tanpa membawa dosa sedikit pun. Ya Allah, ya Tuhan kami, antarkanlah kami dalam pekerjaan menjadi orang-orang yang profesional dalam bekerja, melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban kami sebelum kami menuntut hak-hak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah ikatan persaudaraan di antara kami. Antarkanlah kami untuk senantiasa taat, patuh, ikhlas dalam bekerja, sehingga karunia yang Kau karuniakan kepada kami membawa kesejahteraan dalam rumah tangga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau di antara saudara-saudara kami yang hadir, ada di antara mereka yang belum mendapatkan pasangan hidup,
Maka dengan kehadiran mereka, ketaatan mereka lakukan, segera Engkau berikan untuk mereka pendamping hidup mereka. Antarkanlah keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, rizki yang melimpah, anak yang saleh dan salihat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.